terlintas di sanubari Radio Elvita. Labbaik Allahumma labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persis ada di depan Ka'bah setelah melaksanakan tawaf sunnah. Saya mendoakan semoga panjenengan beserta anak-anaknya ditakdirkan bisa berangkat ibadah umroh, tentu atas izin Allah dan pertolongan Allah. Asfa Tour and Travel mempersembahkan Umroh Barokah bersama Romo Kiai Haji Husein Ilyas dan Kiai Haji Muhammad Imam Hambali. Kembali mengajak Anda berangkat berumroh ke Tanah Suci, paket 9 hari menggunakan Garuda Indonesia Airlines, Surabaya Jeddah dan Medina Surabaya dengan layanan eksklusif. Hanya Rp27.500.000, sudah termasuk visa dan asuransi. Menginap di hotel yang dekat dengan masjid, baik di Mekah maupun Madinah. Mari umroh bersama saya, bersama Asfa Tour and Travel. Insya Allah barokah selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh Barokah Asfa Tour and Travel bersama Romo Yai Haji Husein Ilyas dan Kiai Haji Muhammad Imam Hambali. Berangkat tanggal 23 Maret 2020. Segera hubungi Nikmah Aziz 081 330 663353 081 330 663353 atau datang saja ke Radio El Victor FM, Jalan Raya Jemur Sari 21 Surabaya. Umroh Barokah bersama Romo Kiai Haji Husein Ilyas dan Kiai Haji Muhammad Imam Hambali. Insya Allah barokah, mabrur. Sesaat lagi kita dengarkan kesaksian nyata pengguna Soman. Suami saya tuh beli somen untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes, diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun. Terus setelah nyobain somen, Badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi. gak senut-senut lagi. Iya. Itu berapa tetes, Bu? 5 tetes sekaligus. 5 tetes? Iya. Cuman sekali nyoba? Iya. Hindari segala resiko gangguan kesehatan. Minum Herbal Tetes Soman 10 tetes 2-3 kali sehari. Herbal Tetes Soman telah meraih penghargaan Excellent Brand Award EBA tahun 2017 dan 2018 sebagai merek produk terbaik kategori jamu herbal tetes. Dapatkan di apotik dan toko obat terdekat. Herbal Tetes Soman banyak menolong, tidak bohong. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Elvito. Sekarang di menit ke-10 lepas dari jam 7 pagi, ada 2 agenda umroh kami bersama Romo Yai Imam Hambali, bersama guru beliau, bersama guru kita semuanya, Romo Yai Husein Ilyas. Nanti insya Allah keberangkatan beliau ini tanggal 23 Maret 2020. Masih ada kuota terbatas, segera ya bisa hubungi Nikmah, atau yang ingin umrah awal Ramadan. Wow, bersama Yai Syukron ini juga masih ada kuota. Silakan juga bisa menghubungi Nikmah di 081 330 663353. Umroh spektakuler ini silakan hubungi di 081 330 663353. Baik dulur Al Victor, sekarang kita bersama Yai Abdurrahman Nafis LCMHI ya. Bersama beliau pagi hari ini kita langsung untuk di kajian fikih kontemporer. Ya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Yai? Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat walafiat. Diberikan seger waras oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua pendengar El Victor diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Diberikan kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, keberhasilan, dijauhkan dari fitnah, bencana, musibah, dan diberikan rahmat oleh Allah. Semuanya sukses barokah
dan nantinya mati husnul khotimah. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan Yai doa yang sama untuk Yai Nafis dan keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, alhamdulillah. Yai, bagaimana perkembangan untuk pesantren dan lain sebagainya? Ya, alhamdulillah untuk pemulanan lantai 3 masih terus. Ini insya Allah nanti untuk persiapan masuk tahun baru, alhamdulillah sudah jadi yang 3 lantai. Insya Allah nanti kalau memungkinkan kita lanjut lagi ke lantai keempat kalau memungkinkan. Tapi alhamdulillah yang lantai 3 ini sudah hampir selesai, dan juga yang untuk pasang kanopi sudah selesai kanopinya. Sudah selesai nggak ya? Di bawah ya selesai, sudah dipasang. Tinggal ininya pavingnya yang di bawah yang masih belum dipasang. Alhamdulillah. Untuk yatama masih jalan terus, alhamdulillah. Kan di sana rutin untuk memberi para yatim dan duafa yang khidmah yang tinggal di yatama, dan juga kepada bunda-bunda, para ustaz dan ustazah yang mengajar di sana. Alhamdulillah. Oke, Yai, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, Yai, 2 pesantren ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, alhamdulillah. Yai, apa yang ingin disampaikan pagi hari ini masih ada sebelum kita ke topik? Oke. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Nana dan kepada Bu Bayu, kepada Bu Munawwarah, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Terangganu Tanda. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Bu Yesi dan Pak Zamroni, Imam Jazuli, juga kepada Pak Faris dan juga Kristiawan, juga kepada yang lainnya yang tidak disebutkan namanya. Kami ucapkan terima kasih. Semoga diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti dengan rezeki yang lebih barokah, lebih manfaat, diberikan keberkahan semua hidupnya insya Allah. Amin. Bagi yang ingin nyumbang kepada kami, baik itu untuk Nur Huda ataupun untuk yatama, bisa transfer ke kami melalui nomor rekening Bank BCM, Bank Syariah Mandiri, dengan nomor rekeningnya 71 30 70 83 36 71 30 70 83 36 atas nama Abdurrahman Nafis, atau kepada Bank BCA dengan nomor rekening 1900 105475 1900 atas nama Abdurrahman Nafis. Kalau sudah transfer, tolong diinfokan ke kami melalui WhatsApp, dijelaskan apa untuk yatama atau untuk Nurul Huda ke nomor WhatsApp 081 235 95883 081 235 95883. Alhamdulillah, barakallah. Yai, hari ini makan membahas apa ini di kajian fikih kontemporer? Karena ini bulan Rajab, dan kemarin tanggal 1 bulan Rajab, ini selama sebulan termasuk bulan Rajab, maka saya akan menjelaskan beberapa fadhail bulan Rajab. Dan di antaranya yang masih kadang-kadang dipertanyakan itu masalah puasa bulan Rajab ini. Ya, bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia, bulan yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 bulan dalam setahun itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fiha arba'atun hurum. Ada setahun itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Jadi 4 bulan itu dimuliakan. Apa maksud dimuliakan? Pertama itu mulai di zaman jahiliyah dahulu, kalau sudah 4 bulan ini
terjadi perang, mereka genjatan senjata. Berhenti dahulu tidak berperang. Itu memuliakan terhadap bulan itu. Yang kedua, ada beberapa amalan-amalan dan anjuran-anjuran untuk memuliakan 4 bulan yang mulia ini. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan, Nabi Muhammad SAW memberikan anjuran untuk kita memperbanyak ibadah pada bulan-bulan itu, baik itu ibadah qalbiyah dengan hati, kita tadakkur dan tafakkur kepada Allah, ibadah lisaniyah, qauliyah dengan lisan, beristighfar, bersolawat, membaca kalimah thayyibah, dan juga ibadah fi'liyah dengan perbuatan, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah maliyah, ibadah dengan harta, yaitu kita berinfak, bersedekah, bayar zakat, dan juga ibadah imsakiyah, yaitu menahan diri, yaitu ibadah puasa, dan juga ibadah syamilah, ibadah yang mencakup semuanya, itu ibadah umrah. Nah, inilah anjuran-anjuran untuk dikerjakan di bulan Rajab ini sebagai tanda kemuliaan bulan Rajab ini. Yang ketiga, bahwa bulan Rajab ini dianjurkan untuk berpuasa. Begitu, anjuran untuk puasa ya? Rasulullah itu menganjurkan untuk berpuasa di bulan-bulan yang mulia, fil ashhuril hurum. Nah, bulan-bulan yang mulia itu ada 4 bulan tadi itu, dan Rajab itu di antaranya. Memang yang masih berbeda pendapat ini tentang beberapa fadilah puasa ini. Kalau puasa di bulan Rajab ini sepakat ulama itu dianjurkan dan tidak ada larangan di situ. Tetapi yang berbeda itu tentang fadail, tentang keutamaan puasa Rajab ini. Karena ada yang puasa sehari sama juga sebulan, puasa 2 hari seperti ini sampai kemudian dibebaskan dari sentuhan api neraka. Ini termasuk fadilah puasa yang diperselisihkan. Mungkin jenengan pernah lihat di YouTube atau beberapa keterangan, ada yang mengatakan tuh hadis dhaif. Tetapi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dan beberapa ulama-ulama itu termasuk hadis yang dhaif tetapi bisa diamalkan. Dan dalam masalah fadailul a'mal, keutamaan yang bisa itu dikerjakan. Di antaranya yaitu bahwa ulama sepakat bahwa hadis yang bukan palsu, bukan maudhu, tapi itu dhaif fi sanad, dan itu didukung oleh hadis-hadis yang lain, yang termasuk ya'malu bih, bisa diamalkan hadis itu. Nah, tentang fadilah itu memang berbeda pendapat ulama. Sehingga jalan keluarnya begini, kita berpuasa saja di bulan Rajab, kemudian tidak menghitung terhadap fadilah-fadilah itu, tapi pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah yang akan membalasnya. Seperti itu. Yai, untuk meniatkan puasa di 4 bulan mulia di Ashurul Hurum, di antaranya adalah bulan Rajab. Maaf ini Yai, mumpung kita masih di awal, yang apakah kemudian puasa itu kita khususkan niat puasa di bulan Rajab ini, atau sebenarnya bagaimana Yai kalau kemudian terlepas dari adanya pro dan kontra yang berkembang ini? Ya, kalau indah Syafi'i itu memang puasa Rajab, niat karena Rajab. Boleh sehari, boleh 2 hari, boleh 1 bulan penuh. Karena itu mutlaqah, tidak terbatas. Itu kena Rajabnya. Yang kedua, okelah tidak kena Rajabnya, tapi kena al-ashurul hurum, bulan-bulan yang mulia. Jadi kita berpuasa pada bulan-bulan yang mulia, Rajab itu diantaranya. Yang ketiga yaitu puasa sunnah mutlaqah, puasa sunat yang mutlak di bulan Rajab. Sama juga puasa sunnah mutlaqah di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Safar. Ini puasa sunnah mutlaqah. Ini 3-tiganya bisa dikerjakan. Kalau indah Syafi'i itu boleh kena di Rajab itu. Sehingga saya puasa besok karena bulan Rajab karena Allah Ta'ala, atau saya niat puasa besok karena Allah Ta'ala. Itu puasa sunnah mutlaqah, tidak menentukan kena Rajabnya. Itu bisa dikerjakan. Dan hal itu masalah khilafiyah itu tentang masalah teknis pelaksanaannya. Tetapi yang masalah larangan puasa Rajab tidak ditemukan itu.
Tetapi anjuran itu ada, ya, Ashurul Hurum tadi itu. Yang berbeda pendapat ulama yang hadis-hadis yang menjelaskan puasa Rajab fadilahnya itu sehari seperti puasa sebulan dan seterusnya seperti itu. Sehingga ini khilaf ulama. Maka al-khuruj minal khilaf itu bisa kemudian niat puasa sunnah di Rajab, atau juga puasa pada al-Ashurul Hurum, atau juga puasa di bulan Rajab itu sendiri. Jadi sebenarnya sudah mendapatkan pilihan poin ya Inge, karena Rajabnya, karena kemudian Ashurul Hurumnya, atau karena kemudian sunnah mutlak-mutlakohnya, begitu ya Yai. Yai, tapi satu hal Inge, satu hal, mohon maaf ini kami mohon petunjuk. Puasa itu kan kemudian ada yang kemudian batasan maksimal itu adalah sehari puasa, sehari tidak, kan begitu. Tetapi di bulan-bulan Ashurul Hurum itu, apakah kemudian boleh keluar dari pakem itu ya? Misalkan di bulan Rajab ini puasa, banyak puasanya begitu. Jadi tidak hanya sehari puasa, sehari tidak, tapi kemudian terus berpuasa selama di bulan Rajab ini. Apakah itu kemudian keluar dari pakem normal itu boleh-boleh saja atau bagaimana Yai? Kalau sudah terbiasa puasa Daud namanya, sehari puasa, sehari tidak itu puasa Daud, maka teruskan puasa Daud itu. Teruskan puasa Daud, kecuali umpamanya saya niat memperbanyak puasa di bulan Rajab ini, boleh tidak ikut puasa Daud itu, karena puasa Daud itu termasuk ibadah yang dilakukan juga. Tidak harus tahun penuh puasa Daud terus, enggak. Bisa mungkin sekarang puasa, bisa tidak, besok puasa, tidak, setelah itu tidak puasa lagi, itu juga boleh. Sehingga di bulan Rajab ini puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, atau juga hanya di bulan Rajab saja, itu boleh-boleh saja. Kayak kemarin, maaf ya, saya nganjurkan dan kami juga para guru itu juga berpuasa di pondok itu. Mereka buka puasa bersama kemarin itu karena tanggal 1 Rajab. Dengan harapan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu boleh. Ya sekarang tidak puasa juga tidak apa-apa, besok tidak puasa juga tidak apa-apa. Tapi insya Allah sudah mendapatkan fadilah keutamaan bulan yang mulia itu. Gitu. Saya khawatirnya ini yang rame, yang membahas tentang bahwa puasa ini tidak ada anjuran, kemudian malah justru yang tidak puasa begitu. Begini. Gimana Yai? Begini ya cara memahaminya. Yang tidak jelas itu puasa yang di situ ada fadilahnya. Di situ yang ia anggap dhaif itu. Puasa sebulan, puasa sehari seperti sebulan, 1 hari seperti 3 bulan, itu yang tidak ada anjuran. Tapi berpuasa di bulan Rajab itu ada anjuran. Itu harus dipahami. Bukan puasanya yang tidak dianjurkan, tapi fadilahnya itu yang diperselisihkan. Jadi bukan puasanya tapi fadilahnya Yai. Tolong dijelaskan Yai. Fadilahnya. Kenapa? Tolong dijelaskan kembali kepada kami di sini. Tolong dijelaskan kembali Yai. Iya, yang tidak dianjurkan dalam arti yang mereka ada dalilnya puasa Rajab itu yang di situ menunjukkan fadilahnya, keutamaannya. Puasa Rajab sehari seperti sebulan, puasa Rajab sehari seperti 2 bulan, itu yang tidak, yang diperselisihkan. Menurut Albani itu dhaif, tapi menurut Ibnu Hajar itu bisa diamalkan. Bisa dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah itu juga dijelaskan seperti itu. Itu. Adapun puasa di bulan Rajab ya karena syahrul syahrul Muharram, Ashurul Hurum, di bulan-bulan yang mulia ini termasuk Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab, ini termasuk yang dianjurkan. Bukan puasanya yang dilarang, tapi meyakini kepada fadilahnya itu yang diperselisihkan. Bukan puasanya, tapi meyakini fadilah-fadilah puasanya itu ya Inge. Yai, apalagi Yai kemudian yang perlu kita maksimalkan ketika berada di Ashurul Hurum. Nah sekarang ini salah satunya adalah di bulan Rajab, yang termasuk Ashurul Hurum yang tadi disampaikan. Kalau memang mampu itu umroh. Karena umroh di Ashurul Hurum ini tentu punya nilai Ashurul Hurum itu. Kemudian dan juga yang memperbanyak zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, memperbanyak salawat, itu dan tadi itu ibadah qalbiyah dengan hati
ibadah qauliyah dengan lisan, ibadah fi'liyah dengan perbuatan, ibadah maliyah dengan harta, memperbanyak ibadah-ibadah itu. Ini semua itu dalam start untuk kita masuk di bulan suci Ramadan. Makanya ada doa yang kita baca, Allah berkata fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Ya Allah, berkailah kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada nanti di bulan Ramadan. Jadi kalau ada tiga tangga pertama itu Rajab, tangga kedua adalah Sya'ban, nanti tangga ketiga adalah bulan Ramadan, seperti itu. Gimana tangga-tangga ini, Yai? Kenapa? Tangga-tangga ini gimana, Yai? Nggih, mulai bulan Rajab ini seperti apa, Yai? Ya dengan puasa ini, biar nanti kalau sekarang tidak puasa lalu puasa Ramadan sedikit kan kaget. Maka kita awali dengan tangga pertama yaitu bulan Rajab ini, nanti tangga kedua bulan Sya'ban, baru nanti tangga yang ketiga yang sebenarnya itu di bulan Ramadan. Kalau nggak puasa nanti Ramadan puasa itu kaget, seperti itu. Berarti goalnya itu nanti di bulan Ramadan itu, ya, Inge? Goalnya di bulan Ramadan, betul. Baik, Yai. Jadi mengenai banyak hadis yang komentar-komentar yang berseliweran di media massa, di sosial media itu sebenarnya bahwa bukan puasanya ya, tetapi tentang fadilahnya begitu ya, Inge. Yang puasa berarti jalan terus puasa ya? Tetap puasa, yang puasa itu nggak ada satupun larangan untuk puasa bulan Rajab itu. Ada. Tetapi yang persiskan itu masalah fadilahnya. Kalau puasa sehari seperti puasa sebulan, puasa 2 hari seperti 2 bulan itu. Fadilahnya itu bukan berarti dilarang berpuasa, tetapi tentang fadilahnya itu yang masih diperselisihkan. Berarti nggak usah melihat fadilah dulu, melihat puasanya karena Allahnya begitu saja ya, Inge? Karena Allah, betul, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Baik, Yai. Nggih, Yai, terima kasih. Ini kita buka dengan berbagai pertanyaan kalau begitu ya, Inge. Nggih, monggo. Silakan dulur Al Victor di 8419393. Ini saya juga masih menunggu Mas Helmi. Coba di 93. Oh, ya. Terputus. Saya mencoba untuk yang ingin bergabung melalui WhatsApp kami. Sebentar Yai, untuk di WhatsApp ini pertanyaan sudah mulai berdatangan. Ada yang bertanya tentang masalah, Yai, barangkali perlu diingatkan bulan Rajab ini yang masih punya hutang untuk puasa Ramadan harus disegerakan juga ya, Inge? Inge. Ya, seharusnya sebelum masuk Ramadan yang akan datang, hutang yang lalu sudah dilunasi, sudah diqodoi. Kalau sampai melampaui Ramadan yang akan datang, maka tetap kalau punya hutang sehari plus bayar mud 1 hari 7 on beras. Gitu. Ini ada ibu yang bertanya, Yai, ibu hamil kalau tidak puasa itu lain hari mengqodok puasa saja, apa dengan membayar fidyah? Mohon penjelasannya, terima kasih. Dari ibu hamba Allah, tidak disebut namanya, Yai. Ya, ibu hamil. Nggih. Yai bersama Yai Abdurrahman Nafis LC MHI. Sebentar. Kembali bersama Yai, tadi jaringan kami putus. Yai, silakan. Pertama, kalau dia membahayakan kepada dirinya, kepada ibunya itu, maka wajib mengqodok. Tetapi mengqodok saja ya, mengqodok sesuai dengan hari yang tinggalkan. Tetapi kalau dia itu masih sehat, andaikan puasa,
tetapi berbahaya kepada janinnya jadi lemah, maka wajib qadha plus juga fidyah. Wajib qadha plus juga fidyah. Jadi kalau tidak puasa 10 hari, ya puasa 10 hari plus fidyahnya itu 1 hari 7 on beras, seperti itu. Nah, yang ketiga, ada sebuah pendapat ulama kalau mustamir terus menerus, tahun ini hamil, tahun depan melahirkan, tahun depan lagi hamil, tahun depan lagi melahirkan, tiap tahun ya. Tiap tahun lancar rupanya dia. Nah, kalau sampai 3 tahun seperti itu, maka dianggap dia itu tidak mampu untuk melaksanakan puasa, sehingga dia itu hanya membayar fidyah saja, yang dianggap itu waladhi yutiquna fidyatun ta'amu miskin, karena dia tidak mampu untuk berpuasa, maka bayar fidyah. Sehingga kalau orang itu tidak terus-menerus seperti itu, dia hamil, maka seharusnya yaitu mengqadha puasa yang ditinggalkan itu. Okay. Sampun terjawab Ibu hamba Allah yang ada di mana tadi? Ini ada pertanyaan dari Pak Rofik yang ada di Osowilangun, Yai. Yai, di RT kami ini mempunyai uang kas, dan ada salah satu warga yang pinjam uang kas RT tersebut. Terus dipinjamin dengan syarat kalau mengembalikan memberi uang kas yang jumlahnya tidak ditentukan, terserah yang hutang. Nah, pertanyaannya sebentar ya, saya sambung bersama Yai Nafis lagi. Oke. Yai, mohon maaf terputus. Nah, pertanyaannya Yai, apakah uang itu riba atau tidak? Atas jawaban Yai Nafis, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum dari Pak Rofik yang di Tambak Osowilangun. Pak Rofik, kas itu kalau dipinjamkan dan ada syarat dari orang yang pegang kas itu harus mengembalikan dan harus ditambahi walaupun tidak ditentukan berapanya, itu sudah termasuk namanya itu riba, termasuk minta tambah. Kecuali tanpa ada syarat itu qardhon hasan namanya, lalu yang minjam itu menambahi sebagai rasa terima kasih, baru itu dianggap itu halal, tidak termasuk riba. Nabi Muhammad pernah hutang 1 kambing, ketika beliau itu nyaur, yaitu bayarnya itu 2 kambing. Tapi ketika hutang itu tidak dipersyaratkan di awal, tidak dipersyaratkan, sehingga hal ini tadi kalau dipersyaratkan dari orang yang pegang kas, iya balik no, tapi harus tambah awakmu. Itu berarti itu sudah ada unsur persyaratan yang dinamakan dengan riba. Yai, kalau tidak dibilangin nanti Mbok Yo kalau mengembalikan ada uang kas lah. Kalau barangkali tidak dibegitukan, nggak paham-paham Yai. Mohon maaf. Semestinya orang yang minjam itu sudah paham dahulu. Mestinya ya. Minjam uang kas, mestinya itu seperti itu. Ya sudah paham, saya minjam uang, alhamdulillah masalah saya sudah selesai, maka seharusnya dia itu ketika mengembalikan yaitu bersedekah kepada kas itu sebagai tambahan kas. Itu qardhon hasan. Yai, berarti bilangnya nanti kalau misalkan mengembalikan ya sedekah lah untuk uang kas gitu. Itu termasuk akad tambahan yang tidak diperbolehkan juga meskipun. Iya, akad tambahan ya. Iya. Kalau diminta oleh pokoknya permintaan dari orang yang meminjamkan itu dari lebih daripada yang saja itu termasuk riba. Termasuk riba. Jarnafan bahwa riba. Setiap hutang piutang yang itu minta tambahan itu termasuk riba. Berarti harus inisiatifnya sendiri ya Inge. Betul. Masya Allah, gitu sudah menjadi riba nge. Assalamualaikum. Nge, dengan Ibu? Dengan Ibu Sinten? Bu Eni. Bu Eni. Nge, Bu Eni silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mau tanya. Nggih. Ini kan bulan Rajab. Bulan Rajab. 1 hari kemarin itu boleh enggak? Oh, puasa kemarin boleh enggak? Begitu ya. Sudah?
Begitu saja, waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya Bu Eni. Yai, pertanyaan Bu Eni begini, puasa bulan Rajab sehari kemarin saja, apakah boleh begitu? Boleh Bu. Jadi boleh puasa sehari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh. Itu tidak ada larangan untuk puasa Rajab. Yang berbeda pendapat kami itu fadilahnya itu. Yai, kemarin saya membuka di NU online itu kan saya coba membuka, memang di situ dijelaskan ada beberapa hadis-hadis doif. Tapi kemudian ketika saya berhenti ketika kemudian membaca Ibnu Hajar Al-Asqalani di situ menunjukkan dari sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ketika di bulan Rajab itu memperbanyak puasa. Iya, masih ditanyakan. Nggih, artinya jadi memang puasa di bulan Rajab untuk puasanya itu sebenarnya sudah tidak ada kontroversi ya, Inge? Tidak ada kontroversi memang. Jadi cuma pemahaman masyarakat, puasa di bulan Rajab itu hadisnya dhaif. Iya. Orang kata hadisnya palsu. Nggih. Itu dianggap itu puasanya, bukan puasa tapi fadilahnya itu. Jadi fadilahnya bukan puasanya ya, Nggih. Bukan puasanya, kalau puasanya tidak ada larangan untuk di bulan Rajab ini. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Jumadil Akhir, tidak ada larangan. Tapi yang berbeda pendapat ulama itu yaitu tentang fadilahnya itu. Nah, fadilahnya ini karena yang dhaif kata Ibnu Hajar itu termasuk hadis yang bisa diamalkan. Hadis dhaif itu kalau bukan termasuk hukum, bukan termasuk akidah, itu masih boleh itu diamalkan, termasuk fadhailul amal begitu. Dan puasa Rajab ini termasuk fadhailul amal menurut Ibnu Hajar. Oke. Yai, break dulu sebentar, nanti lanjut lagi ya, Inge. Alhamdulillah. Ya, Dulur El Victor, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bah, sebentar lagi Ramadan loh. Apa nggak pingin kualitas ibadah kita lebih baik? Yo mesti, Tommy. Bah, sholat nok Madinah iku pahalai 1000 kali, nok Mekah 100.000 kali. Apa maneh berjamaah nang bulan Ramadan maneh. Belum lagi kalau ibadah umroh. Wow, pahalane koyo haji bareng Nabi loh, Bah. Terus maksudnya apa? Yo ayo budal umroh, Bah. Raih kesyahduan dan kekhusyukan ibadah di bulan suci Ramadan melalui umroh spesial Ramadan bersama IBS Tour and Travel. Paket awal Ramadan berangkat tanggal 20 April 2020 selama 9 hari dengan harga 26 juta rupiah. Hotel dekat Masjid Surabaya langsung Jeddah. Dibimbing oleh Kiai Haji Dr. Muhammad Syukron Jazilan MAG. Paket tengah Ramadan berangkat 23 April 2020 selama 9 hari dan paket akhir Ramadan selama 13 hari hingga Hari Raya Idul Fitri. Bah, nek ngono aku milih sing paket akhir ae ben iso salat Id nang Mekah. Seat terbatas. Segera hubungi Nikmah Ajis 081 330 663 353. Sekali lagi 081 330 663 353 atau hubungi kantor IBS Jalan Kanginan nomor 61 Surabaya 031 546 1427 031 546 1427. Dulu setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit, mengganggu sekali. Pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu, waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini, untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldan Mix. Poldan Mix meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldan Mix. Pol. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma. Minum saja Poldan Mix. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Ayo gemper rokok ilegal, merugikan pendapatan nasional. Kemas
nggak ada pita cukainya, tidak jelas perusahaannya. Pita cukainya ngarang, kurang jelas dipandang, beda dengan pita cukai aslinya. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Bea Cukai makin baik. Bea Cukai Sidoarjo menuju WBK, wilayah bebas dari korupsi. Gempur rokok ilegal. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya El Victor. Tulur Al Victor, kita kembali Sadik Mazis bersama Mas Helmi Ansori. Yai. Bersama sebentar, tak bisa buka dulu. Masya Allah, harus sabar ya, harus sabar. Kok terlambat? Tadi kemana Mas Helmi? Terlama ini Yai. Iya, perjalanan jauh Yai. Allah. Jadi nggak bisa diprediksi. Berliku-liku ya. Betul. Ini tadi di mana Kletek sudah ada 200 meter macetnya. Macetnya begitu ya. Yeah. Macetnya, ya Masya Allah. Iya, macet. Kemudian didolok kena sepur 2 kali ya. Iya, ada beberapa titik memang ya. Ada beberapa titik gitu. Iya, nikmat itu Ya, kan mudah lancar semua Mas Helmi. Saya mengikuti, tapi ada yang menarik ini. Yang tadi dikatakan oleh Mbak Nima itu kan Mbak Nima membaca di medsos gitu ya. NU online. Ya, artinya gini, dunia medsos itu sekarang banyak persoalan untuk puasa Rojab ini. Dulu kan tidak ada banyak persoalan ya, tapi sekarang begitu medsos di mana-mana ada, semakin merambah kemana-mana, soal-soal puasa Rojab, kemudian tahlilan, mauludan itu banyak disoal oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu lah. Apakah ini termasuk pengerdilan akidah atau gimana ya? Iya, sebenarnya itu dahulu yang tidak tampak itu karena tidak ada media. Sekarang ini dengan adanya medsos ini, kemudian mereka yang dahulu tidak dengar sekarang itu dengar. Itu dari dulu sudah terjadi, sudah ada perbedaan-perbedaan itu. Karena yang sampai kepada kita dari dahulu itu yang mainstream kepada kita melalui media-media mainstream. Sekarang ini kan mereka lebih percaya kepada medsos daripada media mainstream itu, sehingga hal-hal yang dahulu tidak diungkap sekarang diungkap, apalagi dengan zaman reformasi kebebasan, mereka boleh mengupload apa saja dan mereka itu kemudian memberikan pemahaman apa saja. Inilah yang kemudian orang-orang yang dahulu tidak dengar itu mendengar. Yang kedua, kemudian memelintirkan pemahaman sesuai dengan pemahaman mereka. Yang masalah puasa Rojab ini, sebenarnya itu yang mengatakan bid'ah itu bukan masalah puasanya, tapi masalah fadilahnya, keutamaannya. Baik itu Albani sendiri itu tidak mengharamkan puasa Rojab itu. Baik itu di Saudi sendiri itu tidak mengharamkan puasa Rojab itu. Tetapi tentang fadilahnya itu, kalau puasa sehari seperti puasa sebulan, 2 hari seperti 2 bulan, dan seterusnya seperti itu. Fadilahnya itu. Lalu itu dipahami oleh masyarakat, ini puasa Rojab itu kan udah lili. Salahnya di sini ya, berarti salahnya di sini. Itu ya. Penyimpulannya itu puasa Rojab kan udah lili. Berarti dilarang puasa Rojab. Wong Nabi saja tidak melarang. Ya, sahabat juga tidak melarang. Saya tidak menemukan aja hadis yang juga tidak melarang. Saya tidak menemukan aja hadis yang melarang puasa Rojab. Tidak menemukan. Tetapi anjuran al-ashhurul hurum itu jelas-jelas ada. Sehingga pada dasarnya di puasa Rojab ini diperbolehkan. Tapi yang muncul di masyarakat itu puasa Rojab ka'anu dalili. Ya, bukan puasa Rojabnya tapi fadilahnya, keutamaannya.
Yai, kalau kemarin saya melihat di online NU itu kemarin itu saya tidak membaca fadilahnya, tapi kemudian yang membuat saya serak itu hadis dari Ibnu Abbas yang memang itu sangat ahli betul ya Inge. Di zaman sahabat itu saya membacanya itu Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Nah, itu yang kemudian saya yakin gitu. Iya. Ya itulah yang tidak dibaca oleh mereka. Hanya langsung disimpulkan puasa Rajab ini kan udah lele, wis gak usah puasa. Puasa itu haram. Itu kan dia menyimpulkan seperti itu. Berarti ada unsur kesengajaan ya, Iya? Ada unsur kesengajaan, ada unsur kesengajaan. Mungkin tidak paham saja Mas Helmi, mungkin karena tidak paham. pemahamannya kurang Mas Helmi. Tidak paham metode istinbatul ahkamnya itu. Metode penyimpulan hukumnya itu yang tidak tahu. Ya. Bukan sengaja untuk menentang, tetapi memang dia pemahamannya seperti itu. Karena nggak paham. Seperti yang dahulu pada sampaikan itu, narkoba nggak ada dalilnya di Al-Quran gitu ya. Ternyata tibik kan itu. Itu kan bukan karena pemahamannya yang tidak paham gitu. Iya emang nggak indama narkoba, indama sabu-sabu tidak ada di Al-Quran. Tapi metode istinbat hukumnya kan tidak seperti itu. Nah, begitu juga dalam masalah puasa Rajab ini, bukan puasanya yang tidak ada dalilnya itu, tapi yang tidak ada itu yang masih diperselisihkan itu tentang fadhil, tentang keutamaannya. Puasa sehari seperti pada sebulan itu yang jadi masalah. Lalu disimpulkan, wis puasa Rajab kan udah lele ya gitu. Intinya Mas Helmi, berarti memang harus ngaji terus, belum selesai belajarnya, berarti kita nggak boleh selesai belajar di situ berarti. Misalkan puasa tanpa melihat fadilah atau keutamaannya kan nggak apa-apa ya. Oh bagus seperti itu gitu ya. Berarti kan ini tergantung niatnya ya Inge. Artinya tadi saya juga kirim ke Mbak Nima itu. Oh iya Yai, terima kasih sudah dikirim. Iya. Berarti ini tergantung niatnya ya Inge. Artinya kalau niat puasa Rajab ini harus diniati seperti apa? Kalau menurut Ibnu Hajar boleh niat puasa Rajab Mas Helmi. Itu ya, boleh ke puasa Rajab. Yang kedua, puasa karena itu bulan-bulan yang mulia. Yang ketiga, tidak niat karena Rajabnya, karena niat puasa sunnah mutlaqah. Itu jadi ada 3 macam niat itu. Tapi yang jelas tidak larangan untuk puasa-puasa Rajab itu diperbolehkan. Kalau niat nyaur poso kemudian dipaskan bulan-bulan begini bagaimana ya? Puasa Ramadan. Tadi itu puasa apa? Nyaur puasa Ramadan. Belum ke sahur ya puasanya. Nyaur puasa Ramadan. Ini sekalian menjawab pertanyaan. Iya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan begitu ya. Kalau dia punya puasa Ramadan, masih punya hutang, kalau dibandingkan dengan puasa sunnah, kalau puasa sunnah itu sudah terbiasa, sudah terbiasa puasa sunnah, maka tetap itu niat yang wajib itu dia dapat pahala sunnahnya juga. Dia biasa puasa Senin Kamis, sudah puasa Senin Kamis sudah biasa dia ada sudah mu'tad, sudah kebiasaan puasa Senin Kamis. Lalu pada hari Senin itu dia niat nyaur puasanya di hari Senin yang biasa dia puasa Senin Kamis, maka dapat pahala nyaur puasa wajibnya itu dan juga dapat kebiasaan puasa sunnahnya itu. Tapi nggak pernah puasa Rajab, lalu kemudian puasa Rajab itu nyaur Ramadan diniatkan bodohnya, ya tidak bisa Mas Edi. Harusnya tetap diniat. Satu puasa, satu niat. Namun keutamaan itu bisa mendapatkan dua-duanya. Berarti diniatkan lebih baik niat nyaur poso gitu ya? Harus bukan ya. lebih baik, seharusnya. Harus ya. Karena itu hutang seharusnya, begitu. Ya. Hitung itu, hutang itu. Kalau bulan Rajab dia punya hutang niat puasa Rajab, ya belum terbayar hutangnya Mas. Ya. Bukan sebenarnya seharusnya memang harus niat puasa nyaur hutang. Nah ini sunnahnya didahulukan, tapi kemudian kewajiban untuk membayar hutangnya terabaikan. Betul. Ada nasihat apa Yai untuk hal ini yang mendekati Ramadan tapi yang dulu-dulu belum ke sahur ini gimana? Ya sama-sama dapat pahala sebenarnya. Memang ada Siti Aisyah pernah ditanya
ada seorang sahabiat itu haid gitu ya, ingin puasa Syawal. Okay. Kemudian ya saya masih haid, Siti Aisyah ya tidak apa-apa kan, masih ada waktu nanti sampai bulan Syawal. Jadi boleh puasa sunnah dahulu, lalu yang wajib itu di akhirnya. Boleh, tetapi akan lebih baik kalau yang wajib didahulukan baru yang sunnah-sunnah itu. Oh. Ya. Oke. Jadi hari ini deal Rojab ini Dilnya itu puasa di bulan Rojab itu boleh. Yang berbeda pendapat ulama itu adalah keutamaannya. Untuk lebih hati-hatinya ya sudah niat sunnah mutlaqah di bulan Rojab. Gak usah ngelirik fadilahnya ya Ingge, karena lillahi ta'ala. Fadilahnya kan, Baik, Mas Helmi, apa yang ingin disampaikan ke Yai Nafis? Masih ada waktu? Ini pertanyaan-pertanyaan? Iya, silakan. Kita coba angkat. Itu juga ada telepon ini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak? Saya Abdul, Mbak Nima. Oh, Pak Abdul. Iya. Silakan Pak Abdul. Saya berusaha untuk puasa Senin dan Kamis. Oke. Nah, itu pas di bulan Rajab ini. Alhamdulillah. Niatnya seperti apa? Apakah sama dengan yang puasa yang saya lakukan non bulan Rajab atau gimana? Nah, sip. Yang kedua, pertanyaannya ke pahala yang didapat saat puasa di bulan Rajab itu karena meniatkannya itu tidak di bulan Rajab, apakah saya mendapatkan pahala di bulan Rajab itu atau tidak? Oke. Sampun dua poin ini ya. Oke, baik, saya sampaikan ke Yai Nafis. Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari Pak Abdul itu yang pertama, beliau ini sudah terbiasa puasa Senin Kamis, Yai. Nah, bagaimana dengan bulan Rajab ini? Apakah puasanya diganti bulan Rajab atau bagaimana? Terus kemudian yang kedua tadi gimana, Mas Helmi? Yang kedua tadi juga saya lupa, Yai. Sebentar, Yai. Yang pertama dulu. Bisa Bapak diteruskan puasa Senin Kamisnya atau ditambah karena Rojabnya, sama-sama boleh Pak. Kalau sudah terbiasa puasa Senin Kamis, teruskan walaupun di bulan Rojab ini, atau juga kemudian ditambah lagi dengan puasa Rojab karena bulan Rojabnya, itu juga boleh. Jadi dua itu sama-sama boleh. Tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua saya lupa, nanti kalau ingat saya sampaikan, Yai. Mohon maaf Pak Abdul ya. Ini ada Bu Dwi. Bu Dwi ini sudah terkirim mulai pagi Mas Helmi. Jam 5 tadi sudah terkirim. Tolong Mbak Nikma ditanyakan ke Yai Nafis. Ada si Fulan ini gadai sawah. Oh, ini soal gadai sawah, Yai. Boleh, Yai? Monggo. Gadai sawah ke si A dengan janji akan mengembalikan uang yang dipinjam setelah sawahnya laku terjual. Nah, selama sawah itu belum laku, sawah yang sebagai jaminan itu ditanami oleh adiknya si Fulan. Nah, selama belum laku, sawah tersebut ditanami dengan sistem sewa. Jadi si A ini akan mendapat setoran dari adik si Fulan sesuai dengan tradisi di daerah adiknya tersebut. Yang saya tanyakan, apakah hasil sewa atau setoran dari adik si Fulan ke si A ini termasuk riba? Bagaimana sebaiknya agar aman, Yai? Terima kasih dari Yananame itu adiknya yang menggadaikan atau adiknya orang yang pinjam uang? Si Fulan gadai sawah ke si A. Jadi si Fulan ini gadai sawah ke si A dengan janji akan mengembalikan uang. Nah, kemudian yang garap sawah ini adiknya si A. Adiknya si A. Masih orang lain berarti? Iya, tapi adiknya orang yang punya sawah. Orang yang digadaikan nih. Orang yang gadai sawah. Enggak, yang punya sawah. Adiknya orang yang punya sawah, kalau adiknya uangnya pinjam uang. Orang yang meminjami uang. Meminjami uang, Yai. Iya, minjam uang. Terus yang garap ternyata adiknya A. Si A. Adiknya yang meminjami uang ini. Dan itu disewa dan uangnya diberikan kepada si A. Nah,
Artinya si A ini meminjami, tapi kemudian meminjamnya karena gadai, tapi A ini kemudian menyewakan kepada orang lain nantinya. Ya nanti ditanya lagi masih yang mana ya. Ya. Itu mungkin suruh telepon ke saya ya nanti ya. Oh ya, Yai. Ya. Silahkan Ibu nanti bisa telepon ke Yai Nafis. Jadi bisa sangat jelas nanti bisa konsul lebih lanjut bersama Yai Nafis nanti. Begitu saja Yai ya, biar untuk lebih jelas ya. Biar lebih jelas. Saya juga bingung ya kalau disuruh belajar bahasa Indonesia ini seperti ini, saya bingung. Kalau urusan angka beda lagi ya. Apalagi ada warnanya. Cerdas sekali. Alhamdulillah. Yai dicari loh di sini di kamera kok nggak ada Yai Nafis gitu. Yai Nafis. Berarti sewaktu-waktu perlu ke sini ya. Insya Allah. Yang kedua dari Pak Abdul tadi, kalau tidak niat, yang kedua dari Pak Abdul, Masya Allah, terima kasih, begini luar biasanya ya sahabat-sahabat El Victor ini. Saya diingatkan yang kedua dari Pak Abdul tadi itu, kalau tidak niat puasa Rojab tapi puasa sunnah lainnya, apa dapat pahala puasa Rojab? Insya Allah begitu Mbak Nikmah. Terima kasih, Masya Allah, saya diingatkan. Begitu Yai. Kalau niatnya niat puasa lainnya bukan karena Rojabnya, tidak dapat pahala Rojabnya, tapi diperbolehkan puasa di bulan Rojab. Jadi ada puasa Rojab karena Rojabnya, ada puasa mutlaqo tadi di bulan Rojab. Itu dunia itu sama-sama diperbolehkan. Tapi kalau umumnya dia hanya niat puasa mutlaqo saja, sunnah mutlaqo di bulan Rojab, ya tidak dapat pahala Rojabnya. Tetapi kalau niat puasa Rojab kena Rojabnya, itu dapat pahala Rojabnya. Tapi tetap sama-sama mendapatkan pahala. Gitu. Afdolnya gimana Yai? Ya tadi tergantung kaulnya itu, kalau yakin dengan pendapat Imam Syafi'i, Ibnu Hajar itu bahwa disunahkan puasa Rojab, ya niat puasa Rojab. Gitu ya. Tapi kalau maunya ikut yang mengatakan fadilnya itu tidak ada dalilnya, ya tidak usah puasa Rojab, tapi niat puasa sunnah itu. Oh begitu ya. Niat puasa sunnah di bulan-bulan mulia berarti dapat fadilah bulan-bulan mulia, begitu itu ya Inge? Betul. Gitu Mas Helmi. Ya. Lillahi ta'ala. Jangan melihat fadilahnya ya. Alhamdulillah. Yai, mau nambah, ini sudah jam 8 Yai. Oh, nggih. Terima kasih. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib dan aurat kita semua ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hadis kita dikabulkan oleh Allah. Diberikan kesehatan, kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan, diberikan jalan keluar di semua permasalahan yang kita hadapi, memberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dianugerahi anak-anak yang salihin dan salihat, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna kepada agama nusa bangsa, kepada Allah yang muttaqin, dan semuanya itu nanti kita ketemu di surga. Mati husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, terima kasih banyak Yai, hari ini sudah memberikan pencerahan kepada kami tentang seputar bulan